Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Teman-teman di perkuliahan hukum acara peradilan agama, sebelumnya mohon maaf, seharusnya kita hari ini Zoom meeting, tetapi karena ada suatu hal saya hari ini harus berangkat kampung halaman, maka saya rekam kemudian materi ini untuk mengganti materi yang kemudian akan kita pelajari pada hari ini, dan semoga tidak mengulangi esensi dari pembelajaran kita. Nah teman-teman, hari ini kita akan masuk kepada terkait dengan gugatan dan permohonan pada peradilan agama di Indonesia. Jadi penting bagi kita mengetahui bagaimana gugatan dan permohonan, dua hal yang berbeda dan kemudian di perkara yang berbeda, dan bagaimana kemudian nanti struktur isi dari gugatan maupun permohonan, seperti itu ya. Jadi kemudian hal-hal ini semoga dapat dipahami dengan baik. Nah, kita masuk kepada definisi daripada gugatan maupun permohonan ya. Gugatan maupun permohonan. Jadi gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat. Nah, jadi kalau di gugatan ada istilah penggugat dan tergugat ya. Yang diajukan oleh penggugat pada ketua pengadilan yang berwenang yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak. Itu adalah merupakan ya, bukan merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak. Jadi ada yang digarisbawahi itu adalah terkait dengan sengketa, adanya sengketa yang kemudian dari sengketa itu menjadi dasar atau landasan pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak itu. Nah, kemudian permohonan. Nah, sedangkan permohonan adalah suatu surat permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa. Nah, jadi pada prinsipnya permohonan itu tidak mengandung sengketa. Walaupun ada istilah nanti ada pemohon dan termohon. Jadi tidak ada hak kemudian ya. Bukan tidak ada hak dalam arti hak perdata. Hak perdatanya ada, tetapi tidak berkaitan dengan hak orang per orang seperti itu. Orang per orang maksudnya adalah orang lain, nah seperti itu. Jadi beda dari gugatan permohonan adalah seperti itu ya. Nah, kemudian perbedaan dari gugatan dan permohonan yaitu jika gugatan ada suatu perkara antara penggugat dan tergugat, maka permohonan hanya satu pihak yang berkepentingan dan tanpa sebuah perkara atau sengketa. Dalam gugatan, hakim berfungsi sebagai hakim yang mengadili dan memutuskan serta berproduk vonis atau putusan. Jadi produknya nanti hakim mengeluarkan sebuah putusan. Sedangkan dalam permohonan, hakim hanya menjalankan fungsi executive power atau bersifat administratif dan berproduk basicing, hanya sekedar penetapan. Jadi putusan dan penetapan itu kemudian adalah hal yang berbeda dalam dunia peradilan seperti itu ya. Untuk penetapan pada putusan gugatan mengikat kedua belah pihak berkekuatan eksekutorial, sedang penetapan pada pemohonnya mengikat pemohon saja. Itu ya, mengikat pemohon saja. Itu bedanya. Nah, jadi dalam gugatan terdapat istilah penggugat dan tergugat, sedangkan dalam permohonan ada istilah pemohon dan termohon. Penggugat bisa satu orang atau badan hukum atau lebih, sehingga ada istilah penggugat 1, 2, 3 dan seterusnya. Tergugat pun bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Gabungan penggugat atau tergugat tersebut kumulasi subjektif
sedang dalam permohonan hanya satu pihak karena bukan suatu kasus perkara. Nah, kita masuk pada intinya. Jadi pada intinya di kita sebagai sarjana hukum nanti, yang paling penting itu bisa membuat surat gugatan dan atau permohonan. Ya. Surat gugatan dan permohonan. Jadi yang pertama gugatan dulu. Gugatan harus diajukan secara tertulis. Nah, jadi kalau kita di sektor hukum ada harus legal standing ya. Jadi hitam di atas putih itu sangat penting. Menjadi bukti sebuah kekuatan hukum. Maka di gugatan ini harus diajukan secara tertulis, tidak bisa hanya secara lisan. Ya, harus tertulis oleh penggugat atau kuasanya, dan bagi yang buta huruf dapat mengajukan secara lisan. Nah, kecuali yang buta huruf, nah itu baru bisa mengajukan secara lisan. Surat gugatan harus memuat di antaranya yang pertama, identitas para pihak, nama lengkap, gelar, alias, julukan, bin atau binti, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal, dan statusnya sebagai penggugat atau tergugat. Kemudian posita atau position. Kemudian inilah fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara dua belah pihak. Yang seperti biasanya adalah ya position, hubungan hukumnya di surat gugatan seperti ya. Kemudian petita atau petitum yaitu isi tuntutan. Nah, jadi gugatannya mau gugat apa? Misalkan mau hak kepemilikan atau gugat cerai, misalkan ingin bercerai dan hak asuh anak segala macam seperti itu ya. Itu untuk isi surat gugatan. Sedangkan untuk surat permohonan tidak jauh beda dengan isi dari surat gugatan yang identitas, petita, dan posita. Hanya saja pada surat permohonan tidak dijumpai kalimat berlawanan dengan. Jadi kalau di gugatan tadi adalah berlawanan, ada redaksi berlawanan dengan gitu ya. Duduk perkaranya gitu, dan pemerintahan membayar pihak perkara kepada pihak lain. Nah, itu tidak. Jadi kalau permohonan wajib kemudian dibayar oleh pemohon. Nah, seperti itu biaya perkaranya. Nah, kelengkapan dari surat gugatan atau surat permohonan diantaranya surat permohonan atau gugatan tertulis kecuali bagi yang buta huruf yang menyampaikan kepada kuasanya atau pada pengadilan agama, ketua hakim seperti pada kasus gugatan cerai. Surat gugatan atau surat permohonan yang dibuat sendiri atau lewat kuasanya ditunjukkan ke pengadilan yang berwenang. Fotokopi identitas seperti KTP, Porscot, biaya perkara, dan bagi yang miskin dapat mengajukan dispensasi biaya dengan membawa surat keterangan miskin dari kelurahan atau kecamatan. Kemudian surat keterangan kematian untuk perkara waris. Kemudian surat izin dari komandan bagi TNI atau Polri. Surat izin atasan bagi PNS untuk perkara poligami. Surat persetujuan tertulis dari istri atau istri-istrinya untuk perkara poligami. Surat keterangan penghasilan untuk perkara poligami, salinan atau fotokopi akta nikah untuk perkara gugat cerai, permohonan cerai, gugatan nafkah istri, dan lain-lain. Salinan atau fotokopi akta cerai untuk perkara nafkah, iddah, gugatan tentang mut'ah. Kemudian surat keterangan untuk bercerai dari kelurahan. Nah, ini kelengkapan yang harus disiapkan. Nah, selanjutnya untuk kemudian tugas agar kemudian dalam proses pencarian kalian bisa lebih secara mendalam memahami. Nah, untuk ini silahkan buat contoh surat gugatan atau permohonan. Silahkan mau gugatan atau permohonan, tapi kita fokuskan ke satu kasus dulu, yaitu kasus perceraian seperti itu ya. Kasus itu kemudian dikumpulkan paling lambat pada hari ini jam 8 malam ya ke email saya. Jadi silahkan manfaatkan waktunya untuk membuat surat gugatan atau permohonan. Kalau sudah silahkan kirim langsung. Seperti itu ya, bisa dipahami. Dan pada intinya sebenarnya kalau pembuatan surat gugatan ini akan lebih cepat paham dengan membuat langsung. Nah, makanya saya tugaskan untuk membuat langsung. Nanti kalau ada salah kita koreksi sama-sama seperti itu ya. Kalau ada salah nanti saya koreksi, saya sampaikan kemudian di pertemuan berikutnya ya. Nah, itu yang dapat mungkin saya sampaikan.
Satu mungkin yang saya ingin sampaikan, kalau misalkan permohonan itu contoh kasusnya seperti minta izin, permohonan dispensasi pernikahan, permohonan pencegahan perkawinan, permohonan pembatalan perkawinan, itu jenis-jenis permohonan. Kalau gugatan untuk gugat cerai gitu ya. Jadi silahkan, sebenarnya tidak terbatas untuk gugatan permohonan mau permohonan dispensasi pernikahan. Jadi tidak jauh sementara dari pernikahan dan perceraian seperti itu ya untuk tugasnya. Silahkan dicari dan banyak referensi di internet, dan jangan asal kopas, dipelajari apa benar nggak strukturnya, dan kemudian identitasnya ubah dengan sesuai nama kalian atau apa gitu ya, agar lebih adalah kalian proses membaca dan meneliti daripada isi surat permohonan atau penggugatan itu. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.